Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menanti seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, 2 murid Yohanes Pembaptis ingin memastikan identitas Yesus. Maka Yesus mengajak mereka untuk makin mengenalinya, bukan cuma dari perkataannya, tetapi juga segala pekerjaan Yesus menunjukkan hakikat keilahiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, identitas utama orang Katolik adalah penuh dengan cinta kasih, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita semua. Hal ini dikarenakan Allah yang diimani oleh kita adalah Allah yang penuh kasih. Maka Yesus pun mengajarkan hukum cinta kasih. Namun, identitas ini hanya akan lebih diakui jika tampak dalam perbuatan-perbuatan yang konkret. Kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi Allah, berarti kita juga mau menuruti segala perintah Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam kehidupan kita untuk mengikuti Kristus, karya-karya karitatif mestinya selalu diperjuangkan setiap hari. Tidak perlu hal yang besar, tapi hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Maka pertanyaan buat kita renungkan pada hari ini, sudahkah kita memiliki kebiasaan untuk mengamalkan kasih seperti Allah mengasihi kita demi mengkokohkan kekatolikan kita? Mari Bapak, Ibu, kita berjuang untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka kebaikan demi kebaikan itu akan mengikuti diri kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami hati yang siap mencintai siapapun, tidak hanya orang-orang yang dekat dengan kami atau orang-orang yang berbuat baik dengan kami, tapi juga bersedia mencintai orang-orang yang melukai kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, mampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam karya-karya yang sederhana dengan hati yang ikhlas. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.